ini kami akan membahas dan sedikit menjelaskan tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Kalian udah pada tahu belum tentang awal mula masuknya Jepang ke Indonesia? Kalau belum tahu, kami jelasin sedikit ya sebelum masuk ke materinya. Jepang pernah menduduki wilayah Indonesia mulai tahun 1942 sampai 1945. Ketika masa pendudukan tersebut, Jepang menerapkan beberapa kebijakan untuk mengatur kehidupan di Indonesia. Jepang sebenarnya sudah mulai menunjukkan dirinya sejak 1938 sampai 1939. Sebagai negara yang lolos dari krisis ekonomi dunia, Jepang menginvestasikan sebagian hartanya di Hindia Belanda. Namun, kesadaran Jepang akan perbedaan sekutu dalam Perang Dunia Kedua membuat pihaknya berpikir untuk menguasai tempat investasi tersebut. Langkah pertama yang diambil adalah menyerang Tarakan, Kalimantan Timur yang terjadi pada 11 Januari 1942. Lantas, seperti apakah sejarah penguasaan Jepang dan kebijakan yang telah dibuatnya kala itu? Mari simak penjelasan berikutnya. Nah, kalian udah pada tahu kan tentang awal mula Jepang masuk ke Indonesia. Sekarang aku bakal jelasin tentang kebijakan militer Jepang dalam pendudukan di Indonesia nih. Kebijakan Jepang dalam bidang militer di Indonesia ditunjukkan dengan membentuk organisasi semi-militer dan organisasi militer. Ketika masuk di Indonesia, Jepang berhasil mengusir Belanda yang sudah menjajah ratusan tahun. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia pada awalnya percaya dengan idealisme Jepang. Bahkan, kepercayaan tersebut berhasil mengajak beberapa masyarakat Indonesia untuk bergabung dengan militer Jepang. Kala itu, Jepang setidaknya menciptakan beberapa organisasi militer berikut. Yang pertama adalah Heiho, atau pasukan pembantu prajurit. Terdiri dari angkatan darat dan laut, dan ditugaskan membantu Jepang dalam perang. Orang-orang yang masuk organisasi militer ini diajarkan tentang cara menggunakan senjata, tank, mengemudi, dan artileri. Kedua adalah pembela tanah air atau PETA. Organisasi militer ini sebenarnya tidak dibentuk oleh pihak Jepang, melainkan Gatot-Mangun Praja, yaitu nasionalis yang memiliki ketertarikan untuk membantu Jepang. Organisasi ini terdiri dari 5 angkatan, yakni yang pertama adalah Daidancho atau Komandan Batalion. Yang kedua adalah Chundancho atau Komandan Kompi. Yang ketiga adalah Shudancho atau Komandan Regu. Dan yang terakhir adalah Gyohel atau prajurit sukarela. Nah, selain 2 organisasi militer di atas, ada juga organisasi semi-militer yang terdiri dari gerakan 3A, yaitu adalah Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA, dan Jawa Hokokai atau Kebaktian Rakyat Jawa. Kali ini aku bakal jelasin kebijakan politik terhadap pergerakan Indonesia. Dalam bagian ini, yang dimaksud politik tersebut adalah politik etis. Apa itu politik etis? Politik etis adalah pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang utang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat Nusantara. Ada 3 program yang dicanangkan politik etis, yaitu irigasi atau pembangunan prasarana perairan, emigrasi atau pemerataan penduduk, dan edukasi atau pendidikan. Ketiga program tersebut ternyata memberi beberapa dampak positif bagi rakyat Indonesia. Salah satunya yaitu melahirkan golongan terpelajar. Salah satu program politik etis adalah pendidikan. Pendidikan merupakan program yang berfokus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM dan pengurangan jumlah buta huruf rakyat yang dapat menguntungkan pemerintah Belanda. Pemerintah kolonial
bisa mendapatkan tenaga kerja yang terdidik, tetapi dengan gaji yang murah dan kecil. Tiga, Organisasi Pergerakan Nasional. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia terjadi sejak 1908 sampai 1945. Pada 1908 dijadikan sebagai awal pergerakan nasional karena banyak perjuangan yang dilakukan oleh rakyat, masuk dalam kategori bervisi nasional. Sebelum 1908, pergerakan yang dilakukan untuk menentang para penjajah masih bersifat kedaerahan. Tahun 1908 lahir organisasi modern dengan cita-cita nasional. Pergerakan nasional ada menunjukkan sifat yang lebih aktif dan penuh menanggung risiko dalam perjuangan. Beberapa pergerakan nasional di Indonesia yaitu Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, Idis Parti, Penghimpunan Indonesia. Berikut adalah contoh dari beberapa organisasinya. Yang pertama, Budi Utomo. Budi Utomo didirikan di Batavia pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Sutomo atas dorongan Dr. Wahidin. Organisasi Budi Utomo bergerak di bidang sosial dan budaya. Budi Utomo menjadi pelopor berdirinya organisasi pergerakan nasional. Oleh karena itu, tanggal kelahiran Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Contoh yang kedua adalah Serikat Dagang Islam atau yang sekarang sudah berubah menjadi SI atau Serikat Islam. Didirikan oleh Haji Samanhudin di Surakarta tahun 1995. SI bertujuan memperkuat persatuan para pedagang pribumi agar mampu bersaing dengan para pedagang asing terutama pedagang Tionghoa. Yang ketiga, ada Indis Parji. Didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 orang tokoh, yaitu DEFE Does Dekker, Dr. Tipto Mangunkusumo, dan Suwardi Surya Ningrat. Sekian video penjelasan dari kelompok kami tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Bye.